Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guys. Jadi kalau cerita tentang Tuhan, cerita tentang agama, pasti ya hal-hal yang sangat tabu ya. Mungkin ini karena kebiasaan ya, dan ini sudah sangat turun-menurun ya kalau dalam konteks di bahasa Sunda itu ya hal yang pamali atau hal yang tabu untuk dibicarakan. Agama ya sudah kita jalankan, orang tua kita beragama apa, kita turunannya, maka kita melanjutkan. Tuhan ya begini ya sudah gitu aja, percaya atau tidak ya laksanakan. Agama itu begini ya sudah, percaya atau tidak ya kita terima begitu saja. Walhasil yang terjadi kemudian dalam kehidupan kita adalah ya kita melaksanakan agama juga ya seperti itu-itu saja. Ya kalau saya Islam ini menjalankan ajaran-ajarannya ya sholat hanya sekedar sholat, puasa hanya sekedar puasa. Ya seolah-olah menggugurkan kewajiban tanpa paham, tanpa mengenal agama itu apa, aturan-aturan itu apa. Dari sinilah kemudian itu yang saya sampaikan, ini sebenarnya menjadi pertanyaan dan ini menjadi sebuah persoalan sebenarnya. Kita kalau mau jujur, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dasar kita dalam mempelajari dan menemukan segala sesuatu itu sebenarnya hanya dua saja kalau menurut saya. Pertama, kejujuran di dalam hati kita, dalam nurani kita, dalam pemikiran kita, kemudian terbuka dan kita mau menerima ya. Terbuka dalam artian kita mau menerima apapun di luar sana, sehingga kita mau belajar dan terus belajar sehingga menemukan apa yang memang menjadi pertanyaan dan persoalan dalam diri kita ini. Kita ingin tahu ini, kita ingin tahu itu, tentu akan sulit kalau kita sudah tertutup dengan ilmu, tertutup dengan pendapat, tertutup dengan dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang sudah melekat dalam pikiran kita, sehingga tidak akan ketemu jawabannya. Nah seperti itu. Maka itulah yang saya sampaikan waktu di video sebelumnya, bahwa akhirnya tidak akan menemukan jawaban. Nah, setelah melalui perjalanan panjang, setelah mengalami pengalaman yang panjang, barulah kita akan menemukan satu kesimpulan. Sehingga perjalanan kita ini menjadi jelas. Saya sendiri ya seperti yang sudah saya sampaikan, akhirnya saya ketemu jawaban itu. Sehingga saya menjalankan agama saya menjalankan ibadah-ibadah saya itu dengan jelas dan sangat dipahami, bukan hanya sekedar menjalankan atau sekedar menggugurkan saja ya. Maka wajar orang akhirnya beragama itu ya seperti itu. Ibarat begini, orang bekerja tapi tidak digaji gitu loh. Siapa yang mau bekerja seperti itu? Kan tidak ada. Sama ketika kita beragama tapi dalam agama itu tidak menghasilkan apa-apa, kemudian tidak menemukan apa-apa, menjadikan sesuatu, ya wajar akhirnya kita main-main, kemudian ya asal-asalan, itu mah hal biasa. Itu sudah sifat manusia secara lumrah ya. Nah jadi kalau kita tidak tahu dengan apa yang kita jalankan, kita tidak kenal dengan apa yang kita perbuat, ya rasanya sia-sia. Nah, itu menurut saya. Nah, makanya dari situlah akhirnya saya mencari, kemudian belajar dan belajar. Bukan dikarenakan saya turunan, saya Islam memang, orang tua juga Islam, tapi tidak berhenti di situ saja, kemudian mencari. Makanya akhirnya saya memilih, saya memutuskan dan yakin bahwa apa yang saya jalankan ini ada sesuatu yang benar menurut saya.
Tentu saya juga menghargai siapapun yang menempuh perjalanannya, dia ketemu agama A, misalnya agama B, ya silahkan saja. Makanya bagi saya ada orang misalnya masuk ke agama yang sama dengan yang saya anut, bagi saya ya hal biasa sih, bukan sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan, karena itu sebuah perjalanan dan pengalaman yang sudah dia tempuh. Toh tidak ada untungnya, artinya kalau kita membahas keuntungan ya nggak ada untungnya juga sih bagi kita. Emangnya dia masuk agama kita, apakah kita akan untung? Apakah akan menjamin bahwa kita akan menjadikan lebih baik? Misalnya, wah dengan adanya orang si A masuk agama kita, kemudian nanti menjadikan kita bakal masuk surga, menjadikan kita bakal menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, atau menambah nilai keimanan kita. Kan tidak. Banyak orang yang masuk dengan agama atau ajaran yang kita anut, ya kita biasa-biasa saja, tidak ada memberikan apa-apa kepada kita. Karena itu sesuatu yang sangat pribadi, makanya yang saya katakan tadi itu sesuatu yang sangat pribadi dan tidak bisa diintervensi, kecuali orang tersebut bertanya, minta saran, minta ya pandangan lah. Hanya semacam pandangan atau berupa masukan. Masalah dia kemudian memilih atau tidak itu urusannya, kita tidak bisa memaksa. Itu sesuatu yang bebas dan tidak bisa ditentukan oleh kita dengan paksaan-paksaan atau dengan janji-janji, misalnya surga atau neraka. Enggak. Saya pernah punya kenalan seorang wanita ya, masih muda. Dia pernah bertanya ke saya, kamu seneng nggak kalau saya masuk ke agamamu? Terus dia bilang, sebaiknya saya ini berada di mana, agamamu atau agama yang sebelumnya saya anut. Dia ini lumayan, dia sudah tahu sholat, dia sudah tahu baca Quran, sudah. Saya hanya memberikan jawaban seperti ini. Kalau kamu memang mau masuk ke agama saya, pelajari lebih dalam. Kemudian, emang kenapa dengan agamamu sebelumnya sehingga kamu memilih agama saya gitu loh. Saya tidak memaksa. Saya jawab juga, ya bagi saya pribadi aja belum tentu masuk surga atau belum tentu baik gitu. Untuk menjalankan agama saya, belum tentu menjamin saya dengan agama saya lebih baik dari dia. Enggak. Saya tidak akan memaksa dia. Makanya kata saya, pelajari lagi. Kalau kamu memang sudah yakin, sudah jelas, sudah tahu apa yang akan kamu lakukan di agama berikutnya, ya silahkan saja. Itu mau urusanmu. Nggak ada menjadi urusanku, karena percuma saja seseorang masuk ke agama kita kalau dikarenakan sesuatu, misalnya apakah itu pencitraan ataukah dia mengejar misalnya ingin menikahi seseorang yang di agama kita. Ya alasan-alasan itu kan jadi sesuatu alasan yang tidak mendasar, artinya bukan karena pengetahuannya, pengalamannya, dan dia akan menjalankan. Ya akhirnya membuat yang menjalankan agama kita malah mendatangkan orang-orang yang tidak benar-benar sebenarnya menemukan sebuah jawaban. Karena ada sesuatu yang dia sukai. Ketika yang dia sukai itu sudah tidak dia sukai, maka dia akan melepaskan ajaran ini. Ini sebuah ajaran, sebuah tuntunan, sebuah aturan hidup. Maka tidak bisa dipermainkan seperti itu, menurut saya tentunya. Nah, agama sendiri kalau saya lihat berasal tuh dari kata, kalau dalam bahasa Indonesia ya, berasal dari kata Sanskerta yang artinya tradisi. Nah, kalau dalam Islam sendiri, agama ini kan diartikan din, ad-din. Din sendiri ya seperti bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain yang dia punya kata dasar. Berasal dari kata dayana atau dayan gitu. Nah, itu artinya banyak. Ada hutang, menguasai, tunduk, patuh, kebiasaan. Nah, itu. Kalau ditanya,
benarkah bahwa agama yang ada di dunia ini adalah semuanya benar? Ya bisa jadi. Saya sih menerima ya seperti itu, bahwa agama pada dasarnya semua itu adalah benar. Nah, yang tidak benar itu kan sebenarnya orang-orang yang melaksanakannya. Kemudian dia, karena dia beragama tertentu, seperti saya misalnya melakukan sebuah keburukan, saya akan dibawa, oh si Anu dengan beragama Islam maka akan terbawa agamanya. Keburuklah agamanya karena seseorang tersebut gitu loh. Nah, makanya dasarnya bukan seperti itu. Artinya agama ini ya pada dasarnya sih ya sama, benar. Nah, kemudian akan berlanjut sebuah pertanyaan, kalau begitu apakah saya boleh berganti-ganti agama, menjalankan agama, sekarang hari Senin misalnya saya menjalankan agama ini, hari Selasa saya menjalankan ini. Bukan seperti itu. Artinya begini, kita sekolah misalnya, saya dulu ya sekolah saya SD, kemudian siangnya saya madrasah. Jadi ngaji kalau bahasa kita itu ya, madrasah. Nah, tentu kita harus mengikuti aturan. Ketika kita di SD, maka aturannya pakaiannya putih merah, kemudian pelajarannya seperti itu, maka kita ikuti aturan seperti itu. Maka kita menjadi murid yang baik saat itu, menjadi murid SD ya SD. Kita tidak lantas mencampurkan, oh mentang-mentang saya juga sekolah agama, sekolah madrasah, di sorenya saya campurkan saat itu pakaiannya misalnya pakaian madrasah. Loh ini kan benar, iya memang benar. Tapi akan menyalahi aturan di SD tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan agama. Agama juga seperti itu. Ketika kita menjalankan agama ini, maka jalankan sampai kita pahami, sampai kita ketahui betul. Kalau dalam perjalanan kita membandingkan, kemudian kita akhirnya memilih satu ajaran yang berbeda atau agama yang berbeda, nantinya itu mah urusan kita pribadi ya, urusan kita pribadi, kita mau berpindah atau gimana ya silahkan saja, tidak ada menjadi masalah gitu loh, asalkan itu tadi kita tahu. Nah, bagi saya sendiri agama itu yang di dunia ini kan seperti Kristen, Islam, kemudian ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha. Bagi saya agama-agama itu ya benar, tapi saya punya ketentuan, saya punya ukuran. Artinya seperti begini, eh kalau kita ambil contoh di zaman sekarang seperti HP ya. HP itu kan ada sistem operasi. Ketika sistem operasi itu berada di iPhone ya, iPhone produk Apple. Nah, maka dia nama sistem operasinya adalah iOS, iOS gitu loh, dibaca iOS ya. iPhone Operating System. Jadi sistem operasinya iPhone gitu loh. Ketika dia berada di HP yang lain seperti Samsung, Advan, Xiaomi atau HP-HP lain yang sistem operasinya berbeda dengan iOS tadi, dengan iPhone namanya adalah Android. Nah, sama juga. Ketika dia berada di satu daerah, satu kepercayaan dan tahun kapan beradanya satu peradaban yang kapan, maka namanya ini Yahudi misalnya. Kemudian turun lagi sesudah itu pada kaum ini, daerah ini, tahun ini, abad ini, namanya Nasrani. Nah, bagi saya seperti itu. Sama dengan Android. Kalau kita contoh Android tadi, ada Android itu dari mulai 1 sampai dengan sekarang yang terbaru ada 12 ya. Nah, sama dengan seperti itu. Jadi kalau Yahudi itu mungkin diibaratkan Android yang keberapa, maka wajar seorang yang menganut Yahudi tidak mengakui Nasrani, karena Nasrani sesudahnya muncul. Kalau dia tetap berpegang teguh pada ajarannya yaitu Yahudi dengan kitabnya Taurat misalnya yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dia tidak mengenal misalnya Nabi Isa atau Nabi Muhammad, karena ya sesudahnya. Aplikasi yang terpasang di Android terbaru, di Android 12 misalnya, belum tentu bisa terpasang di Android yang lama. Karena Android yang lama dengan aplikasi yang baru itu kan beda. Beda tahun, beda peradaban kalau kita mengukur dalam peradaban.
Misalnya Android 5. Sekarang aplikasi taruhlah WA bisa terpasang di Android yang baru 12, kemudian di bawahnya 10, 9 kita pasang di Android misalnya 3 itu udah nggak bisa gitu loh. Karena aplikasi ini aplikasi baru yang waktu Android lalu itu dia belum ada. Sehingga dia tidak bisa terpasang. Makanya wajar seperti dia tidak mengakui misalnya Nabi Isa, tidak mengakui Nabi Muhammad. Karena ya wajar zaman itu belum ada ini gitu loh. Belum ada Nabi Isa, belum terlahir juga Nabi Muhammad. Begitu juga agama-agama sesudahnya ya ke agama sesudahnya atau berikutnya agama Nabi Isa, Nasrani tidak mengakui dengan Nabi Muhammad misalnya karena dia tidak tahu gitu loh, tidak mengenal gitu ya. Ini kita menggunakan artian bahasa-bahasa yang sederhana saja dalam kehidupan. Ya sama dengan begini, saya belum punya anak misalnya. Ya bagaimana saya tahu anak saya namanya siapa? Nanti itu akan bagaimana? Ya karena belum ada gitu loh. Bagaimana saya bisa menyayangi anak toh anak belum ada gitu loh. Nah sama dengan seperti itu. Saya belum mengakui keberadaan anak saya karena belum punya anak. Nah seperti itu. Jadi wajar. Nah tapi kemudian seperti agama Nasrani mengakui adanya Nabi Musa, adanya kitab Taurat, adanya Yahudi ya karena agama sesudahnya. Begitu juga Islam mengakui dengan Nabi Isa, mengakui kitab Injil, mengakui Nasrani, mengakui Yahudi, kitabnya Taurat, nabinya Nabi Musa dan agama-agama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya. Ya hal wajar sama dengan Android tadi. Aplikasi-aplikasi yang lama kalau dia ikut memperbaharui, mengupgrade dengan aplikasi yang berikutnya operating system yang berikutnya maka dia bisa terpasang gitu loh. Jadi bagi saya agama itu semuanya benar, cuman perbedaannya adalah masalah upgrade gitu loh. Nah, agama yang terbaru seperti Islam ini upgrade-nya dari agama-agama sebelumnya. Maka agama sebelumnya ada Nasrani, ada Yahudi, yaitu sama menurut saya. Kemudian upgrade, nah Nasrani upgrade-nya dari Yahudi gitu loh. Kemudian Islam upgrade dari Nasrani dan Yahudi dan agama-agama sebelumnya gitu loh. Upgrade-annya yang akan jadi masalah ketika aplikasi. Nah, seperti itu. Aplikasi yang akan dipasang tentu tidak akan mendukung. Tidak akan support di Android sebelumnya gitu. Maka tentu saya secara pribadi akan memilih yang terbaru sama dengan kita. Tentu tidak mungkin kita menggunakan Android yang lama. Tapi pilihan ini kembali kepada diri kita. Ada orang yang tetap nyaman dengan HP yang lama, Android yang lama, aplikasi-aplikasi yang lama, tapi seiring perjalanan waktu ya tentu akan banyak benturan nantinya. Bagi saya tentu pendapat kita di sini bebas ya, mau apapun ya silahkan saja. Karena ini kan dari perspektif saya, dari pengalaman saya gitu loh. Seperti itulah agama yang menurut saya. Dan saya mengartikan agama itu hal yang berhubungan dengan agama ini menjadikan pemahaman pengertiannya itu ada dua. Ada ilmu agama, ada agama. Artinya begini, kalau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, siapapun bisa. Tanpa dia punya keyakinan, ajaran, dan beragama apapun. Saya punya ilmu tentang agama Yahudi, tentang agama Nasrani. Bukan berarti saya beragama Nasrani, bukan berarti saya beragama Yahudi, Buddha atau Hindu. Saya punya ilmunya gitu karena saya belajar gitu. Sama juga dengan orang-orang di luar sana yang mempelajari agama saya. Maka ketika dia berbicara tentang Quran, tentang hadis, tentang kitab-kitab ulama terdahulu, ya tidak heran dan tidak aneh. Mereka tahu tentang ini, mereka bisa hafal, itu tidak aneh. Karena ini adalah ilmu, bukan agama. Seperti yang kita kenal ulama dari India sana yang terkenal ya, Dokter Zakir Naik, dia menguasai agama-agama di luar sana. Itu sebagai ilmu. Tapi keyakinannya tetap pada agamanya gitu loh. Itu tidak
menjadi masalah. Begitu juga orang-orang di luar sana yang disebut orientalis ya, dia mendalami agama-agama ketimuran. Orang-orang luar ya termasuk seperti orang barat. Dia belajar tentang Quran, dia belajar tentang hadis, sementara keyakinannya misalnya dia seorang Nasrani, ya nggak ada masalah, itu ilmu. Makanya ketika kita berbicara tentang ilmu, tidak akan menyentuh mengenai keyakinan, karena ini hal pribadi. Dia mau berkeyakinan apa, tapi ilmunya adalah ini, yaitu hal biasa. Yang namanya ilmu ya sama sifatnya ilmu, hanya berupa data-data, eh, data-data sebuah ini ya, aturan-aturan, konsep-konsep yang dia sudah pelajari, pengetahuan yang sudah dia kenal, yang sudah dia tahu. Masalah dia mengamalkan, dia kemudian dia terapkan dalam kehidupan, ya itu urusan dia. Dia masih tetap dengan keyakinan, itu hal dia. Makanya tidak heran dalam agama kita juga, misalnya dalam beragama, kalau orang itu berpegangnya bukan pada agamanya tapi kepada ilmunya, maka akan terjadi konflik sebenarnya ya. Artinya begini, ketika orang merasa, ketika dia bertobat dengan ilmu agama, dia merasa selama ini sudah berbuat maksiat, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kemudian dia mengenallah agama ini secara keilmuannya, secara ilmu. Maksiat yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan, dia sudah rasakan nikmatnya, dia sudah merasakan enaknya, nyamannya. Taruhlah dia seorang penzina, atau dia seorang penjudi yang dia sudah merasakan nikmat dari apa yang dia lakukan. Kemudian dia dapat data pengetahuan yang dia terima dalam pikirannya, dalam otaknya, bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang menghasilkan dosa, sehingga akan nantinya neraka. Sehingga timbul ketakutan di dirinya. Nah, terjadi konflik di dirinya bahwa aku merasakan nyaman dalam berbuat dosa itu, tapi satu sisi dalam pikirannya adalah mengatakan ini salah. Maka terjadi konflik, gitu loh. Kalau menurut saya, yang namanya agama itu bukan masuk ke dalam pikiran, tapi dalam hati. Dia akan mengalahkan kenikmatan apa yang sudah dia dapatkan, kemaksiatan. Makanya ketika dia taubat, maka taubatannya disebut kalau dalam agama itu taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang sudah dia dapatkan. Jadi sebenarnya dia memahami bahwa ini memang maksiat, dan hatinya juga sudah tidak cenderung dan sudah tidak ingin lagi. Karena kenikmatan beragama itu sudah mengalahkan. Tapi kalau hanya sampai di ilmu, ya wajar terjadi konflik di dalam diri. Jadi cukup itu dulu guys, obrolan kita tentang agama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.